Oke, Sobat Klasik, balik lagi bareng kita di channel Klasiko Autopart. Kali ini kita bakal mau ngebahas tentang dunia Yamaha, yaitu motor Yamaha Krypton terutama. Di sini juga udah ada dua owner yang punya motor Yamaha Krypton. Yang pertama ada motor restorasian, yang kedua juga ada motor semi restorasi. Nah, mungkin untuk saat ini kita langsung kenalan aja sama ownernya masing-masing. Silakan, Om Budi. Selamat siang, gua dari Yamaha Krypton Jakarta, nama gua Budi Setiawan. Oke. Gua owner salah satu dari motor Yamaha Krypton yang restorasi. Restorasi ya? Iya. Oke. Omnya yang satu lagi? Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Banoy. Saya pemilik Yamaha Krypton tahun 97. Itu semi restorasi Semi restorasian. dari Yamaha Krypton Jakarta. Mantap. Nah, terus awal hobi motor itu dari mana sih Om? Kira-kira? Om Budi belum. Awal hobi sih mungkin bisa dibilang gua pegang motor Krypton dari tahun 2001 semenjak kelas 1 SMP. Itu dibeliin sama bokap. Kebetulan motor itu tahun 98 baru dipegang tangan pertama, 3 tahun selanjutnya gue yang terusin. Oh gitu. Sampai sekarang motornya alhamdulillah masih terawat, dipakai buat sehari-hari. Oh masih ada motor itu? Masih ada. Mantep. Itu warnanya beda lagi, yang hitam. Oh yang waktu itu dibawa ke Klasiko ada ya? Iya. Oh iya. Yang dipakai buat belanja. Iya bener, tahu. Nah terus kenapa sih lebih tertarik ke Yamaha Krypton gitu? Maksudnya kan motor-motor lain restorasiannya nih ada banyak nih Om. Kenapa milihnya ke Yamaha Krypton? Apa ada kenangan tersendiri atau gimana? Dulu sih awalnya pas lagi pegang motor Krypton jujur aja kurang suka. Oh gitu. Karena dulu pas emang lagi zaman sekolah itu lebih ngetrennya di Astrea Grand. Oh ya, zaman-zaman tahun 2000-an ya? 2001 tuh masih Grand tuh masih Grand ya. Benar. Tapi makin lama makin kesini ternyata Krypton punya istimewanya tersendiri karena termasuk pionirnya di Yamaha untuk bebek 4 tak Yamaha pertama. Oh iya benar, bebek 4 tak Yamaha. Dan sekarang komunitasnya udah mulai banyak dan penghobinya juga mulai banyak. Yang restorasi pun banyak juga. Iya. Sering tuh banyak lihat di jalan-jalan tuh buat sekarang ini motor-motor Yamaha, motor-motor Honda, Suzuki itu sekarang stylenya itu lebih banyak ke restorasi Om. Iya, standar. Benar. Back to original. Nah terus kalau untuk kan ini motor-motor udah lama nih produksiannya. Iya. Dan untuk nyari spare part originalnya itu kira-kira susah atau gampang sih Om? Kalau untuk spare part sih, kalau untuk body masih terbilang gampang. Masih terbilang gampang ya? Iya, kalau untuk warna-warna hitam. Oh ada ciri khas warnanya? Ada ciri khas juga, karena Oh, di gitu. Krypton itu kan ada 3 warna. Hitam, merah, sama biru. Hitam, merah, sama biru. Oke. Yang paling langka itu di biru. Oh di biru ya? Iya, Warna kedua biru ya? merah, ketiga hitam. Kalau hitam masih gampang lah nyarinya. Oh gitu. Iya. Oh berarti samaan nih sama Om Bano ini motornya? Samaan, ya? biru. Oh, biru, bener. Iya, dilihat sih samaan bener warnanya. Cuman bedanya kalau Om Budi ini kan restorasi pabrikan. Oh restorasi full ya, pabrikan. Iya benar. Semua, sampai ke dalam mesin tuh semua Benar. optionnya baru semua. Opsinya baru semua. Sampai hal yang terkecil tuh detail-detailnya bener-bener diperhatiin. Perhatiin sampai bagian dalamannya semuanya. Betul. Ya. Iya betul. Kalau gua sendiri restorasi semi ya apa ya? Lebih ke fashion sih. Lebih ke passionnya si Om Bano Intinya sendiri sih ya? barang yang gua mau restorasi ini kayak Krypton ini buat gua enak dipandang, enak dipakai, istilahnya bersih gitu. Yang penting buat kenyamanan diri sendiri ya, ya, benar. betul. Ya, emang Dan itu memang nggak menghilangkan originalnya walaupun ada tambahan tambahan sedikit part lainnya part ya. lainnya. Gitu, iya benar. sih gitu aja. Kira-kira Om Budi ini ngerestorasi motor ini butuh waktu lama nggak sih Om untuk pencarian spare part, mulai dari pelek mungkin, terus dari karena kan kayak mungkin karet-karet kecil di bodi itu kan agak susah nyarinya ya Om ya, karena motornya udah juga langka gitu. Berapa lama sih Om kira-kira? Kalau untuk waktu sih kita balik lagi ya. Kalau dananya kita emang udah ada dan kuat, mungkin setahun juga bisa. Nggak nyampe setahun juga bisa. Oh gitu. Cuman karena gue kemarin nyantai buat restorasinya,
Gua ngumpulin spare part itu hampir 95% itu hampir 2 tahun Om. Hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahunan baru nyari bahan. Iya, iya. Bahan begitu dapat baru proses eksekusi. Oke. Terus kalau misalnya nih Om, kita mau beli ibaratnya nih gue mau beli Yamaha Krypton nih, bahan ya istilahnya. Iya. Terus kira-kira kalau mau nyari spare partnya itu kayak mungkin di marketplace masih ada atau enggak sih kira-kira? Kalau di marketplace sama online shop masih ada. Masih ada. Sebagian masih ada. Oh gitu. Mm. Dan kalau misalnya nih grup-grupnya sendiri itu kalau misalnya di Facebook mungkin atau di tempat lain itu ada nggak sih Om kayak buat sharing-sharing tentang spare part gitu? Ada. Ada ya? Kalau di Facebook itu kita ada komunitas Yamaha Krypton Jakarta, Yamaha Krypton Jakarta. komunitas Yamaha Krypton modifikasi, sama jual beli part Krypton. Oh gitu. Kebetulan emang dari Jakarta yang megang adminnya semua itu 3 grup. Oh berarti Om Budi yang megang? Iya. Wah mantep tuh teman-teman. Kalau ada yang mau ngerestorasi Krypton, mau coba modif Krypton kayak Om Bano ini, bisa banget tuh masuk gua grup situ buat nyari-nyari tahu barang. Nanti bisa langsung kontak. Ini adminnya langsung nih kalau misalnya mau nyari-nyari barang. Bisa dibantu, bisa. Oh bisa dibantu. Nah terus kalau Om Bano sendiri kira-kira buat modifikasi kayak gini tuh kira-kira berapa lama tuh Om Bano? Kalau gua tuh sekitar 5 bulan ya. 5 bulanan? Nah, Wah 5 cepet bulan. juga ya. 5 bulan karena memang sebelum motor itu mau ngebangun, gua udah sempet siapkan. Oh gua udah prepare. Ya. Oh ya Jadi ya. gimana caranya pas ketika gua mau bangun itu nggak terlalu lama nunggunya. Nggak terlalu lama nunggunya Iya. ya. Benar. Tapi Itu. ada kesulitan tersendiri nggak sih Om kalau misalnya buat karena kan ini modifikasinya itu nggak kayak Om Budi yang Betul. full original. Iya. Kalau misalnya ini buat nyari spare partnya itu agak gampang nggak sih? Apa sama motor-motor lain gitu? Sebenarnya sih antara susah-susah gampang ya. Susah gampang. ya? Jadi Oh, kalau ini kita bertahap aja, motor Bertahap selesai sambil berjalan, nanti ada kekurangan, baru Oh, kita iya, cari betul, lagi, betul. gitu. betul. Habis itu nanti dari situ barang yang ada misal belum original, yang penting udah nempel nih. Tapi nanti ya bertahap kita cari nih. Kita cari orinya, gitu ya. gitu. Sembari motor Sambil dirapihin motor gitu ya. rapihin, Oh ya. gitu. Makanya jangka waktunya agak cepet karena saya juga bangun restorasi tuh pengennya ya nggak makan waktu Nggak makan lama. waktu lama ya, Iya, karena gitu. buru-buru pengen make juga kan. Karena Kita buat kalau di jalan. terlampau lama juga pun nanti akhirnya ya nunggu barang ini nunggu barang Iya, betul. gitu kan. Betul. Nah, Ya jadi sih intinya tuh spare part itu sih buat Krypton masih worth it, gampang lah ditemuin deh, masih waktu itu gitu. gampang ya, karena aftermarketnya juga ada ya. Betul, karena ini ya, betul. betul. Terus kalau Om Bano ini kan ini merestorasi motor ini tuh 5 bulan ya. Mungkin ada nggak sih hal terkesan untuk di motornya ini yang paling berkesan gitu pas lagi saat ngerestorasi gitu? Paling terkesan paling di bagian body sih ya. Body ya. Iya. Karena emang jatuhnya kayak rare gitu ya Iya, bodinya itu. iya, gitu. Iya. Benar-benar. Apalagi saya lihat tuh tadi pakai apa? Sayap luarnya yang gading ya kan. Iya, itu juga agak lumayan itu, susah. Pokoknya ya penuh perjuangan. Perjuangan ya, Ya, benar-benar. Termasuk langka barangnya dan ya jarang. Putih ini tuh emang bener-bener spesial karena keluarnya sedikit. Keluar Iya, sedikit ya? iya. Oh gitu. Barangnya juga apa sih ya nggak Nggak terlalu banyak beredar gitu ya. Iya, apalagi di Jakarta ya. Jakarta sih ada pasti gitu. Iya. Kalau Om Budi paling berkesan pas saat ngerestorasi ini apaan nih? Yang paling berkesan sih buat nyari perintilannya. Oh nyari perintilannya. Oh gitu. Karena itu paling susah. Paling susah. Iya. Yang paling susah nih part apa? Yang paling susah dicari di Yamaha Krypton tuh? Mungkin karet step juga salah satu termasuk. Karet step yang di depan. injekan yang depan Iya. itu ya. Oh ya. Terus sama apa lagi Om Budi? Karet bagian body Karet yang itu bagian juga body termasuk ya. susah. Seal body juga ya. Iya, Yang body kan. buat peredam Iya, body kan benar. itu. Betul. Perintilannya lumayan termasuk susah. Susah juga ya. Mungkin kalau body fat sih masih gampang lah dicari. masih ada yang Iya, bener. karena kita emang lagi pas restorasi itu kita bener-bener maksimal pengen nyari emang barang-barang yang stok lama.
Iya, iya, iya. Mengejar kepuasannya di situ. Terus kan Om Budi ini sebagai admin Yamaha Krypton Jakarta ya. Kira-kira Yamaha Krypton Jakarta itu tadinya tuh awalnya dari teman ke teman aja atau mungkin wah nih Krypton kayaknya harus bikin komunitas buat ada naungan nih buat dunia Krypton gitu atau gimana? Asalnya sih dulu tuh emang ada grup sebelum grup yang Yamaha Krypton Jakarta, komunitas Krypton Yamaha modifikasi. Emang udah ada grup namanya itu Yamaha Krypton Indonesia Group. Oh, Yamaha Indo. Iya. Kita join ke situ, iseng-iseng coba posting, nyari-nyari barang. Ternyata ada beberapa teman juga yang pakai Krypton yang wilayahnya berdomisili di Jakarta. Oh, ya satu Ya, gitu ya. kita iseng buat ngajakin ngopi bareng, nyantai ngobrol. Berawal dari yang cuman berdua doang, yang pertama kita datang kumpul, nambah jadi 3, nambah jadi 5. Iya, betul. Sampai sekarang dari tahun 2016 itu kita. Tahun 16 lah itu. Iyalah, pokoknya 2015 2016. Oh iya. Itu mulai kumpul. Mulai kumpul tuh ya. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi meskipun karena kan lagi ada pandemi nih. Ya, masih Kita kopdar emang lagi dihilangkan dulu karena demi keamanan semua. Dulu ya demi kenyamanan Iya. kesehatan semua membernya ya. Iya. Oh, oke. Cuman kalau buat diskusi di grup itu masih. Masih ya diskusi di grup gitu ya. Nah, terus biasanya kalau kopdar Yamaha Krypton Jakarta itu tadinya di mana sih kalau sebelum pandemi ya? Karena mungkin pandemi kan udah jarang nih muncul Iya. gitu. Kalau sebelum pandemi itu biasanya titik kumpulnya di mana sih Om Budi? Awalnya sih di dekat Rakindo. Dekat Rakindo. Oh, Cilandak. Ya, Cilandak. Oh, iya. Cuman di situ parkirannya emang kurang luas. Yang datang semakin banyak yang Banyak pengen nih yang- join. iya, Akhirnya kita pindah. Kebetulan Itu ada di seberang rumah sakit Fatmawati. Oh, seberang rumah sakit Fatmawati berarti dekat kantor pos. Sana Iya, gitu ya? kantor pos arah yang ke Pondok Labu berarti ya? Betul. Oh, arah Pondok Labu. Arah Pondok Labu ada sebelah kanan sebelum pertigaan Indomaret. Oh, iya. Nah, tuh buat teman-teman mungkin yang nanti sesudah pandemi ini udah pengen banget ngumpul, pengen banget sharing tentang motor-motor Kryptonnya atau mungkin yang berdomisili di Jakarta bisa langsung aja datang ke Fatmawati untuk tanya-tanya, mungkin langsung ketemu sama Om Budi juga, siapa tahu. Kita welcome, siapa aja boleh datang. Oh, bisa welcome ke siapa aja. Motornya yang penting Yamaha Krypton. mau konsultasi, Oh. mau sharing macam-macam, pokoknya bisa. Atau di-add di Facebooknya. Facebooknya sama Facebooknya ada. Instagramnya ada Yamaha Krypton Jakarta. Oh ya, Yamaha Krypton Jakarta ya. Oke. Nah, terus tadi saya ngelihat itu ada warna merah sama putih. Itu punya siapa sih, Om? Merah putih yang mana Om? Oh yang tadi lagi syuting? Iya, yang tadi di syuting itu ada warna merah putih yang peleknya warna gold. Itu kebetulan kita punya teman kita Om Andi Putra. Iya, Orangnya nggak ada nih. nggak ada nih. Nggak ada ya. Karena ada keperluan nih pergi nih. Orangnya lagi nggak ada teman-teman. Jadi mungkin nanti di slide aja fotonya atau nanti videonya. Orangnya lagi kabur nggak mau di interview. Nah, terus kalau untuk dari part body udah kesulitan di bagian mesin mungkin ada nggak sih Om? Maksudnya kayak gimana ya? Permasalahan di Krypton tuh apa sih biasanya? Ya umumnya bebek 4 tak sih palingan permasalahan kalau misalkan kita emang beli motor second kondisinya masih standar ya biasanya sih di mangkok otomatis sama kampas ganda. Mangkok otomatis? Iya, kecuali kalau emang udah dibikin manual, gitu. dimatiin sekalian, udah dibikin manual, mungkin lebih awet. Iya. Oke. Selebihnya sih nggak ada sih, aman. Lebih nyaman ya. Berarti ibaratnya buat yang teman-teman nih mau ngerestorasi nggak usah takut nih bagian mesin ada yang rusak atau apa karena spare partnya juga masih banyak, bisa di custom sama motor lain. Iya. Sama dengan yang lain. Iya, bisa digabungin sama motor-motor yang lain. Nah, terus pernah nggak sih Om touring jarak jauh gitu barang-barang Yamaha Krypton? Om Banoy mungkin paling jauh kemana nih Om touringnya?
paling jauh udah sampai Pekalongan udah. Oh, Pekalongan udah. Pertama gitu. itu kita Magelang. Magelang. Magelang Kayak pertama. Magelang ya. Pertama Magelang. Pertama Magelang. Magelang, terus kemana lagi ya? Waktu itu ya. Pekalongan. Pekalongan ya, Purbalingga. Magelang, Purbalingga Purbalingga, juga. sampai ada beberapa owner itu karena ada acara kita juga punya ada kesibukan tapi ada perwakilan sampai ke Bromo. Oh, itu. Bromo. Ke Mantep tuh. Heeh. Di pasir-pasir Bromo tuh naik Krypton enak tuh. Ya paling jauh ya pokoknya ke Jawa ya ke Bromo ya. Ke Bromo sama ke Purbalingga Ya, itu ya. dan member-member kita pun juga untuk di daerah itu banyak juga gitu Oh, nggak cuma berarti nggak cuma di Jakarta aja gitu. betul ya. Oh, iya iya. Jadi setiap anggota atau yang mau mendirikan untuk si komunitas Krypton ini tetap naungannya registrasinya ke Jakarta Oh, ke Jakarta dulu berarti. Oh, agar kita gitu. bisa memantau kegiatan atau betul. keluhan atau permasalahan yang ada di grup itu ya, Iya. di grup di daerah itu. kekurangan spare part atau ada Iya, iya, acara macam-macam lah bisa di sharing nanti ke pusat. Oh iya, betul. Berarti udah lumayan lama juga nih teman-teman kalau misalnya mau main Krypton ya mungkin bisa langsung konsultasi sama Om Budi. Om Budi juga mungkin nerima restorasi nggak sih Om Budi? Nah, itu pertanyaannya tuh. Kalau untuk restorasi sih mungkin enggak, tapi belum mungkin Belum buat ya? saat ini iya. Oke. Tapi kalau buat nyediain spare part bisa. 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 Berarti kalau misalnya saya nih Om Budi butuh ini buat Yamaha Krypton nih. Langsung japri ke Om Budi gitu aja. Iya. Oke. Insya Allah bisa diusahain. Yang dicari ada. Yang penting ready lah ya. Iya. Oke, siap. Mungkin kita terima kasih nih buat Om Budi sama Sama-sama, Om Banoy Om. karena udah mau direview motornya. Terus juga mudah-mudahan lah makin kedepannya Yamaha Krypton Jakarta makin maju, Amin. makin bertambah juga ya kan. Amin. Om. Member-membernya dan juga mudah-mudahan sih makin spare partnya makin banyak nih buat Om Budi sama Om Banoy. Insya Allah amin. Amin. Oke, segitu dulu buat teman-teman. Mungkin nanti kita sertain juga apa tadi Om Budi Instagramnya? Instagram yang Yamaha Krypton Jakarta. Yamaha Krypton Jakarta sama Om Budi juga mungkin ada Instagramnya. Instagram yang Yamaha Krypton Jakarta @YamahaKryptonJakarta. Kalau gua Yamaha Krypton Jakarta ya. Oke. Kalau gua sendiri Budi Ambuy Setiawan. Budi Amboy Setiawan. Ya. Oke. Kalau Om Banoy sendiri punya sosial media apa? Ada. Instagram? Ada juga? Ada. Oke. Apa Om Budi kalau boleh tahu? Om Banoy. Kalau gue di Andi Ramadan. Andi Ramadan. Itu Oke. Facebook. Itu di Facebook. Nah. Kalau untuk Instagramnya? Instagramnya sama deh, Instagram sama. Oh sama ya, Andi Ramadan juga. Oh namanya dari Nah, Facebook aja itu sama. ada beberapa foto restorasi Krypton gua ada Oh, foto-foto. historinya ada semua Historinya ada. di Gua lini tampilin. masanya situ ya. Nah, Oh gitu tuh buat teman-teman yang kepo nih gimana perjalanannya Om Banoy yang restorasi motornya sampai sekarang itu bisa langsung cek. Tapi di- lebih update sih Om Budi. Pasti benar. banyak. Om Budi nih banyak nih spare partnya nih. Gini-gini nih. Jadi wah. kalau ada yang mau restore atau mau sharing langsung aja ke Om Budi dulu. Tuh. Nah untuk Jakarta kalau emang ada yang mau restorasi sebenarnya bisa nanti next vlog berikutnya deh. Tuh, Mungkin next sama berikutnya. Om Munggu ntar akan jelasin. Tuh kan. Ini Om Budi itu di rumahnya tuh isinya spare part Krypton semua. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke rumahnya Om Budi bisa Om bawa satu ya gitu. Diumpetin kalau part Krypton. Oh diumpetin kalau part Krypton ya. Oh iya benar-benar. Oke deh kalau gitu sampai ketemu di next vlog kita. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan Amin. juga pokoknya terbaik deh buat Om Budi sama Om Banoy dan juga Amin, untuk makasih. jajarannya. Oke, gitu aja. Selamat siang. Gue dari Klasiku Autopart. Bye bye. Dadah.